Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum nikah. Wah, kalian udah ada yang pada mau nikah belum nih? Oke, aku akan memperkenalkan siapa aja sih yang ada di dalam kelompokku ini. Yang pertama, tentu aja ada aku, Zulfan Nuri Ramadanti. Yang kedua, ada Delan Nurcita. Dan yang terakhir, ada Ragil Tri Astuti. Kalian pada tahu nggak? Ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para calon pengantin ketika hendak melangsungkan pernikahan loh. Bukan hanya soal finansial, calon pengantin juga perlu memperhatikan masalah kesehatan fisik dan mental sebelum menikah. Dari buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kemenkes RI pada tahun 2018, yang saya baca, sedikitnya ada 5 persiapan kesehatan pranikah yang perlu dipahami oleh calon pengantin. Apa aja? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, persiapan fisik dalam rangka mempersiapkan kesehatan sebelum menikah. Para calon pengantin hendaknya perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, yakni suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Pemeriksaan status gizi seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Tanda-tanda anemia, pemeriksaan darah rutin, yakni HB, golongan darah, dan resus. Pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, penyakit menular seksual atau PMS, HIV, malaria, thalassemia, hepatitis B, TORCH, dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapan gizi. Status gizi calon pengantin wanita perlu diketahui salah satunya untuk persiapan kehamilan. Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. Calon pengantin wanita ditambah dengan pengukuran lengan atas. Calon pengantin wajib mengkonsumsi gizi seimbang. Setiap calon pengantin wanita dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali bagi calon pengantin wanita yang mengalami KIK dan anemia. Perlu ditentukan penyebabnya dan ditata laksanakan sesuai dengan penyebabnya untuk mendapatkan asupan gizi seimbang ke dalam tubuh. Calon pengantin perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan yang berbeda setiap harinya atau setiap kali makan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan minuman. Biasakan minum air putih 8 gelas per hari. Hindari minuman teh atau kopi setelah makan. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Sekarang kita masuk pada imuniasi tetanus. Imuniasi tetanus dan difteri untuk wanita usia subur termasuk ibu hamil dan calon pengantin merupakan imuniasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Bagi calon pengantin wanita perlu mendapatkan imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan sehingga apabila memasuki masa kehamilan dan melahirkan, ibu dan bayi akan melindungi dari penyakit tetanus. Tiap wanita usia subur, yakni dari usia 15 sampai 49 tahun, diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Dengan menjaga kesehatan organ reproduksi, organ reproduksi perlu dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah sejumlah tips menjaga kesehatan organ reproduksi yang perlu dilakukan para calon pengantin. Sebaiknya ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam berbahan sintetis atau cotton yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakangan dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Dan yang selanjutnya, pakailah handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau bau khusus wanita. Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Memakai pembalut tipis dalam waktu lama dan rutin periksa ke dokter jika sering mengalami keputihan, bau, dan berwarna. Bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat terlebih dahulu dan belajar juga mengenal alat reproduksi wanita. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu nomor 5, menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Nah, sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, berikut ini ciri
kondisi sehat jiwa pada seseorang, yaitu pertama, perasaan sehat dan bahagia, menyadari kemampuan diri, merasa nyaman terhadap diri sendiri, dapat menerima orang lain apa adanya, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup, mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk menjaga harmonisasi sebagai pasangan suami istri, para calon pengantin perlu mengenali karakteristik diri masing-masing pasangan. Nah, yaitu mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama, saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan kepada orang lain, bersama-sama menjaga kesehatan keluarga. Jadi sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pengantin pasti mengenali karakteristik masing-masing, sehingga dapat terwujud keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Untuk yang terakhir, yaitu mengikuti konseling pranikah. Konseling pranikah wajib diikuti oleh semua calon pasangan sebelum menikah. Hal ini menjadi penting karena saat konseling kita akan mendapatkan bekal yang banyak terkait urusan pernikahan, rumah tangga, pembagian antara pekerjaan publik dan domestik, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan saat konseling pranikah ini. Nah, itu dia beberapa yang harus diperhatikan sebelum menikah, sehingga kita semua dapat mendapatkan pasangan yang baik dunia dan akhirat.